wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana kami panjatkan puji dan syukur kepada kehadiratnya, yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Minuman Berkhasiat dari Tanaman Bunga Telang. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini tentu tak luput dari bimbingan serta dukungan orang-orang di sekitar saya, terutama Bapak Dr. Randes Udin selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang sudah membantu berjalannya presentasi karya tulis ilmiah ini. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis punya, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Pak, ini kecil, ini boleh nggak Pak? Boleh. Duduknya sampai atas ini. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kriteria Ternate atau sering disebut dengan bunga telang secara etimologi dari nama spesifiknya yaitu Ternate. Tanaman ini diduga berasal dari Pulau Ternate. Pulau Ternate, Indonesia, yang mana secara geografisnya tanaman ini sulit ditentukan. Tanaman ini mudah dibudidayakan karena sifatnya toleran terhadap kondisi kering, memiliki kemampuan fiksasi nitrogen, penyerbukan sendiri atau self-pollination, dan bisa menyebar dengan biji. Tak hanya itu, tanaman cantik ini telah memikat hati para peneliti karena bunga telang dapat diaplikasikan dalam peternakan, perkebunan, pertanian, dan pengobatan. Dalam pengobatan, bunga telang dapat diaplikasikan karena memiliki potensi aplikasi untuk pengobatan. Potensi aplikasi dalam pengobatan karena memiliki aktivitas antioksidan dan antimikroba, antara lain seperti anti kanker, anti diabetes, anti inflasi, dan antioksidan, antimikroba, anti alergi. Selain itu, bunga telang juga dilaporkan sebagai obat, media, atau mengencangkan otak yang baik bagi pengobatan kesehatan mental, meningkatkan daya ingat, dan meningkatkan sistem otak. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari bunga telang, kita bisa menambahkan bunga telang dalam bahan tambahan minuman, makanan, ataupun minuman. Warna biru dari bunga telang yang dihasilkan dari bunga telang juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna makanan ataupun minuman. Tak hanya di bagian tangan, Clitoria ternatea atau bunga telang juga memiliki manfaat di bidang peternakan karena memiliki sumber hijau yang berkualitas tinggi dibanding tumbuhan hijau lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan tumbuhan kacang-kacangan, bunga telang bisa meningkatkan kualitas energi pakan menjadi lebih padat. Ternatea juga dapat memperbaiki nutrisi tanah pada tumbuhan sehingga tanaman ini cocok digunakan untuk sistem rotasi tanah. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana cara menanam dan memelihara tumbuhan bunga telang dengan baik dan benar? Yang kedua, apakah mengkonsumsi bunga telang secara berlebihan juga berpengaruh bagi tubuh?
Yang ketiga, bagaimana cara mengkonsumsi bunga telang dengan baik dan benar. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian. Apakah bunga telang, penggunaan bunga telang mempengaruhi kandungan dalam bunga telang? Yang kedua, apakah mengkonsumsi bunga telang secara berlebihan juga berpengaruh bagi tubuh? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini penulis lakukan untuk membuktikan kepada para pembaca bahwa bunga telang bukan hanya dapat dijadikan sebagai tanaman hias, namun bunga telang memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan lingkungan sekitar kita. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini penulis mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya adalah penulis menjadi tahu bahwa menjemur bunga telang dengan waktu yang berlebihan dan di bawah sinar matahari yang sangat terik dapat mengubah kandungan dalam bunga telang tersebut. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, sejarah dan pengertian bunga telang. Bunga telang dalam bahasa Inggris disebut dengan butterfly karena bentuknya menyerupai kupu. Bunga telang juga memiliki nama latin yaitu Clitoria ternatea. Bunga telang diyakini berasal dari Amerika Selatan bagian tengah yang menyebar ke daerah tropik sejak abad ke-19. Di Indonesia sendiri banyak sekali penyebutan nama bunga telang, seperti di daerah Sumatera disebut kembang biru, di daerah Jawa disebut kembang telek, di Sulawesi disebut telek, dan di daerah Jakarta disebut bunga talang. Jenis bunga yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu bunga telang berwarna biru. Bunga telang termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik di satu bunganya yang terbentuk di ketiak daun yang berbentuk silinderis yang panjangnya kurang lebih 1,5 cm. Sedangkan daun bunga telang tidak termasuk ke dalam daun sempurna karena tidak memiliki upi daun, hanya memiliki tangkai daun yaitu petiolus dan helai daun yaitu lamina. Daunnya berpasangan 2-4 pasang setiap lembarnya. Bagian akar pada tumbuhan bunga telang yaitu termasuk akar tunggang dan warnanya putih kecoklatan. Buahnya berbentuk polong yang panjangnya 7-14 cm. Yang mana ketika muda berwarna hijau, setelah tua berubah warna menjadi hitam. Adapun biji bunga telang terdapat pada buah yang berbentuk seperti ginjal. Jika masih muda berwarna hijau, ketika tua berubah menjadi warna hitam. Tanaman bunga telang bukan hanya untuk mempercantik halaman saja, namun juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Karena bisa dilihat dari tinjauan fitokimia bunga telang yang memiliki potensi farmakologi antara lain anti diabetes, anti depresi, anti inflasi, anti sinamin, antioksidan, anti mikroba, dan anti kanker, dan juga dapat menyembuhkan penyakit mental. Antidepresan kesehatan hati dan potensi berperan dalam susunan syaraf pusat yaitu central nervous system. Bukan hanya daunnya saja, namun akarnya juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Salah satunya seperti metode Ayurveda metode Ayurveda di India yang mana lebih menggunakan akar kembang telang secara luas
secara luas. Walaupun akarnya memiliki rasa yang pahit, namun akarnya bisa memberikan efek pencahar tonik yang biasanya digunakan sebagai pengobatan demensia, bronkitis, TBC paru, asma, peradangan, demam, dan rasa terbakar. Penggunaan bunga telang sebagai pewarna makanan dan minuman ini karena bunga telang memiliki antosianin, memiliki kandungan senyawa antosianin jenis delphinidin glikosida yang terdapat pada bunga telang yang berwarna biru. Antosianin adalah zat alami yang bersifat sebagai antioksidan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah kandungan bunga telang. Bunga telang memiliki kandungan antosianin 10 kali lebih banyak daripada tumbuhan lainnya termasuk blueberry. Antosianin sendiri adalah pigmen yang larut di air secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan yang biasa disebut sebagai ternatin. Ternatinlah ini yang memberikan warna biru di bunga telang tersebut. Namun, warnanya bisa berubah ketika tingkat keasamannya meningkat. Kandungan nutrisi di dalamnya yaitu antara lain vitamin A, C, dan E yang dapat mempercantik kulit, menahan oksidasi, memperbaiki selaput lendir, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, manfaat bunga telang. Selain mengandung nutrisi yang baik, bunga telang juga memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti untuk pengobatan mata, memperbaiki selaput lendir, mencegah penuaan, menahan oksidasi, mempercantik kulit, meningkatkan produksi kolagen yang dijadikan serum, dijadikan sebagai sampo, lalu mencegah obesitas, menjaga bentuk tubuh. Namun, walaupun bunga telang memiliki manfaat yang sangat banyak, ada beberapa kondisi yang disarankan untuk tidak mengkonsumsi bunga telang ini, yaitu wanita hamil, karena bunga telang dapat mengecilkan rahim dan mengkontraksi rahim. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, observasi. Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan peneliti ataupun kolaborator yang mana mengumpulkan informasi dengan cara mereka mengamati wilayah ataupun kegiatan tersebut. Di sini saya menggunakan metode observasi dengan cara mencari tahu dari referensi-referensi media sosial seperti orang-orang yang telah mengkonsumsi bunga telang secara rutin dan mencari referensi dari situs atau web dokter-dokter terpercaya. Namun, peneliti juga melakukan penelitian dengan mengkonsumsi bunga telang, yaitu penulis menjadi rileks dan tenang ketika mengkonsumsi bunga telang ini secara teratur atau secara rutin. Dan juga penulis mencari tahu dengan cara bertanya atau mewawancarai orang-orang di sekitar saya yang telah mengkonsumsi bunga telang. Yang kedua, alat dan bahan. Alatnya itu ada sendok, gelas, panci, kompor, gas, sendok. Bahannya ada madu, air panas, bunga telang yang baru dipetik ataupun bunga telang yang sudah dijemur, madu, dan air. Cara pembuatannya yaitu siapkan bunga telang yang sudah dicuci, yang baru dipetik ataupun sudah dikeringkan. Lalu kemudian rebus air sampai mendidih. Setelah itu didihkan bunga telang dengan segelas air. Setelah bunganya pudar,
Setelah bunganya pudar, angkat dan tunggu uapnya mengering. Dan kita bisa menambahkan madu, susu maupun gula ke dalam bunga telang jika ingin menambahkan rasa manis di bunga telang tersebut. Jadi saya akan di sini akan menambahkan bunga telang ini dengan madu. Susunya mana, Bu? Enggak mau. Siap-siap. Nggak kasih aja. Woi, makan. Aja bisa dimakan. Beda tangannya sama. Iya, kebanyakan itu nasinya. Tapi kan yang ini kan lebih ini nggak? Iya, kebanyakan ngasih bunganya. Ini banyak matang bukan? Apa? Ini bunga matang bukan? Bunga apa? Bunga matang lagi. Sebentar ya. Ini kan matang bukan? Seraya menunggu bunga telang yang sebelah sini berubah warna lebih pekat, saya akan melanjutkan presentasi berikut. Lalu selanjutnya itu cara menyimpan bunga telang dalam waktu lama. Nah, jika kalian ingin menyimpan bunga telang dalam waktu lama, seperti misalnya kalian ingin pergi ke suatu tempat, tetapi kalian ingin membawa bunga telang, kalian bisa melakukan cara sebagai berikut, yaitu petik bunga telang lalu cuci bunga telang di bawah air yang mengalir. Setelah itu, taruh bunga tersebut di atas nampan atau tempat yang lebar untuk menjemur bunga telang tersebut. Lalu jemur bunga telang tersebut di bawah sinar matahari. Cara menjemurnya itu kita bisa menjemur dalam waktu 2-3 hari. Untuk matahari yang bagus, waktu yang tepat untuk menjemur bunga telang yang baik itu saya sarankan di jam 8 sampai jam 12 karena matahari tidak terlalu terik. Setelah sudah kering, kalian bisa memasukkan bunga telang yang kering ke dalam toples. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Bunga telang seringkali kita temui di sekitar kita, namun banyak orang yang tidak mengetahui hasil dari bunga telang. Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan supaya para pembaca tahu bahwa bunga telang memiliki manfaat yang sangat banyak. Bunga telang juga mudah sekali dikembangbiakan di tempat yang terkena cahaya matahari. Bunga telang juga dapat diperjualbelikan dengan harga yang cukup mahal. Setelah saya cari tahu, ternyata bunga telang termasuk bunga monokotil yang mana berkembang biak dengan cara lambat dan bisa mencapai umur 20 tahun. Dan bunga telang juga berkembang biak dengan sangat cepat sehingga bisa mencapai ketinggian 2,5 meter. Pembahasan yaitu cara menanam bunga telang itu cukup mudah karena kita hanya perlu menaruh bibitnya di tempat yang cukup terkena matahari dan luas. Setelah itu kita sirami dengan rutin. Bunga telang termasuk bunga yang toleran terhadap kondisi tanah dari yang berpasir sampai berkapur. Jadi kita bisa nanam bunga telang itu di mana aja. Yang penting tempatnya itu luas dan terkena sinar matahari supaya bunga tersebut tetap bisa melakukan fotosintesis dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, karena pengeringan bunga telang harus diberikan waktu yang baik dan benar karena jika karena jika dikeringkan dalam waktu yang berlebihan itu akan mengubah kandungan dalam bunga telang.
Dan adapun namun bunga telang yang dikeringkan dengan yang dipetik itu kandungannya sama saja, hanya saja tampilan warna bunga telangnya yang berbeda. Lalu dianjurkan mengkonsumsi bunga telang 1 jam, 1 hari, 1 gelas, yaitu 1 jam sebelum makan maupun minum. Karena jika mengkonsumsi secara berlebihan, bunga telang dapat menyebabkan mual dan diare. Terlebih bagi ibu hamil, bunga telang dapat menyebabkan rahim mengecil. Bab 5 yaitu simpulan dan saran. Simpulannya yaitu bunga telang adalah bunga liar yang memiliki banyak sekali khasiatnya dan juga mudah dibudidayakan. Maka dari itu penelitian ini penulis lakukan supaya pembaca dapat mengetahui hasil dari bunga telang yang sangat banyak. Sarannya yaitu sebelum bunga diseduh, usahakan cuci bunga telang di bawah air mengalir. Nah, sewaktu kalian mencuci, itu usahakan bunganya jangan digosok terlalu keras karena itu dapat merusak bunga telang. Dan jangan diperas. Bunganya jangan diperas karena itu akan menghilangkan warna dan kandungan di dalam bunga telang tersebut. Lalu yang kedua, jika ingin menanam bunga telang, usahakan di tempat yang luas dan cukup terkena sinar matahari karena bunga telang ini berkembang biak dengan cara merambat. Sekian presentasi dari saya. Membuka forum pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya, kan tadi kan bisa menurunkan berat badan. Nah itu konsepnya kayak gimana? Kok bisa? Coba sih. Jadi kita kalau mengkonsumsi, aku kurang itu ya, karena aku di sini buatnya fokusnya ke itu. Jadi setahu aku kita itu kalau mengkonsumsi ini, mungkin itu melancarkan pencernaan kita bunga telang. Karena kan jika mengkonsumsi dengan berlebihan itu kan bisa menyebabkan diare. Berarti kan kalau kita mengkonsumsi dengan baik dan benar itu dapat memperlancar metabolisme, tapi nggak sampai diare gitu loh, secara rutin gitu. Tapi kalau minum bunga telang terus tapi nggak ada usaha buat diet, Iya. terus itu aja nggak bisa. Iya. Jadi bunga telang ini dia menjaga lemak, menghambat lemak visceral gitu loh, lemak yang ada di tubuh kita biar nggak berkembang gitu, biar lemaknya itu nggak menumbuhkan sel baru, ini menahan gitu loh. Cukup, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, itu kan manfaatnya kan bisa buat relaksasi gitu. Karena itu berapa kali konsumsi gitu loh biar kita bisa merasakan. Jadi kan kalau dalam sehari, izin menjawab ya, jadi kalau dalam sehari kan kita hanya boleh mengkonsumsi satu gelas saja per hari gitu kan. Jadi kita bisa mengkonsumsi bunga telang secara rutin sekitar 1 mingguan supaya kita benar-benar merasakan hasilnya. Waktu yang tepat. Biasanya kan paling enak itu kan kalau kita minum vitamin itu harusnya kita minumnya apa? Kalau Anda minum vitamin pagi. Kenapa harus pagi? Karena tubuhnya itu masih kayak belum. Pagi. Waktu coba Anda lihat nanti di simbah Google-mu. Kenapa harus pagi kan gitu? Karena memang digunakan untuk aktivitas. Iya kan, di situ. Kalau mamanya malam hari dan seterusnya. Begitu pula ini kalau bunga telang, ini baiknya kapan ini? Pagi, siang, sore, malam. Kalau aku minum bunga telang itu biasanya malam Pak. Soalnya kalau pagi kan cepet-cepet sekolah Pak. Jadi aku minumnya malam.
Terus nanti dibandingkan dilihat di Google-nya juga, sambil dilihat di situ. Ini yang mau mencoba, aku akan berkeliling ya. Jadi, Harusnya kalau kamu produk ini sama si Revan tadi, harusnya kamu itu di rumah itu bawa cup loh, yang untuk iya Pak, aduh. empek-empek itu loh, kan Iya. kecil-kecil ya, bawa beli 50 dituang gitu. Ya, jadi nggak ada uji cobanya langsung diberi satu kan langsung. Gitu. Kalau 1 gelas untuk berdua gelas gimana? Biasanya cuma diketin stamina. lagi, nanti aku buatin lagi. Ini Ya gitu rasanya. mau nyoba. Nah itu tuh. Nah, kamu. Jadi ini yang pakai madu, woi. Jadi ini yang pakai madu, ini yang tidak menggunakan madu. Ada apa ya? Aku nggak bawa gula, soalnya aku kemarin nyobanya pakai madu. Ya iya, habis. Sini. Ya yang mau nyoba boleh ke depan supaya lebih nggak tumpah ya. Bapak, aduh aku bingung gelasnya tuh kurang Ini kok. dulu, coba. Kasih Alia mau minta satu aja, coba dilihat. Yang pakai madu seperti apa? Nanti saya rasakan dan yang tidak pakai madu. Ini kan berarti kan bunga telang teh tubruk gitu ya? Iya Pak. Bunga telang tubruk ya. Harusnya kalau tahun kemarin